Cerita anak rambut gimbal Dieng serta asal-usul bagaimana kisah yang sebenarnya dan menguak misteri yang belum terpecahkan hingga sekarang. Inilah yang sekarang menjadi pertanyaan begitu banyak orang, bagaimana bisa terjadi? Simak videonya sampai selesai agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Awal mula cerita rambut gimbal. 600 tahun lalu ketika Dieng masih banyak didiami dewa-dewi Hindu. Menurut umat agama Hindu, seorang utusan dari kerajaan Mataram kuno diperintahkan untuk membuka Dieng dan memperluas kekuasaan Mataram. Bersama istrinya Nyi Roro Ronce. Kedua pasangan ini diutus dari ilham yang mereka peroleh dari Nyi Roro Kidul. Untuk mendiami daerah sepi di tengah Pulau Jawa. Kedua pasangan ini mengetahui akan adanya anak yang rambutnya gimbal yang artinya gembel dalam bahasa Jawa. Sejak saat itu mulai dicatat tentang fenomena anak berambut gimbal. Dan dipercayai semakin banyak anak yang berambut gimbal akan semakin makmur dan kesejahteraan untuk masyarakat Dieng. 6 abad kemudian anak berambut gimbal masih ditemui di dataran tinggi Dieng dan hingga sekarang. Anak berambut gimbal bisa ditemukan di dataran tinggi Dieng. Kaki Gunung Dieng meliputi kecamatan Kejajar, Garung dan Batur. Dan di daerah lereng Gunung Sindoro Sumbing yang menjadi perbatasan Wonosobo, Temanggung. Anak yang berambut gimbal tidak mengetahui dari ras, suku atau keturunan. Jadi anak yang berambut gimbal dipercayai sebagai anak pilihan yang mendapat titipan rambut gimbal yang nantinya akan diminta kembali. Awal mula munculnya rambut gimbal. Dari pertama diketahui, dicatat hingga sekarang kejadian yang aneh dan fenomena ini masih terjadi. Setiap anak yang menjadi pilihan akan berambut gimbal. Rata-rata munculnya rambut tersebut diawali dari demam yang sangat tinggi. Barulah muncul rambut gimbal. Rata-rata pertama munculnya rambut tersebut dari anak berumur 7 bulan hingga 2 tahun. Jadi tidak dari lahir. Pengaruh dan perbedaan anak rambut gimbal dan anak tidak gimbal. Banyak pertanyaan. Bagaimana mereka semua anak berambut gimbal beradaptasi dan bergaul sehari-hari di tengah-tengah masyarakat dengan anak yang berambut gimbal? Untuk keseharian mereka tetap sama dengan anak yang normal dan tetap bermain bersama-sama seperti hal layaknya anak biasa dan tidak ada kecemburuan, terkucilkan bahkan ejekan. Sama sekali tidak ada. Tapi ada perbedaan antara mereka yang cukup berlawanan dalam hal keseharian mereka. Jika anak normal mungkin semua tahu bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Dan jika anak yang berambut gimbal banyak sekali perbedaan seperti mereka nakal, usil, jarang sakit, aktif, pemarah, dan semua keinginan mereka yang harus diberikan atau dipenuhi. Jika mereka menginginkan sesuatu, fenomena ini dan sifat anak tersebut akan hilang dengan sendirinya dan seperti anak normal lainnya jika rambut mereka sudah dipotong. Semua terjadi seperti itu. Kapan diperbolehkan dan bagaimana rambut gimbal dipotong? Semua anak yang berambut gimbal akan melakukan prosesi pemotong rambut gimbal. Dipercayai rambut tersebut akan diminta kembali. Untuk kapan pemotongan rambut gimbal tersebut tidak menentu. Mengikuti dari masing-masing anak. Bagaimana caranya? Di wilayah dataran tinggi Dieng dipercayai bagi mereka yang memiliki anak berambut gimbal. Ketika rambut gimbal tersebut akan diminta kembali harus dengan melalui prosesi pemotongan rambut gimbal. Biasa disebut ruwatan. Dan setelah melakukan prosesi ruwatan rambut gimbal tersebut dilarung atau dihanyutkan. Dan ada beberapa tempat untuk melarung rambut gimbal tersebut. Telaga Warna, Sungai Serayu, dan ada yang di Telaga Menjer. Untuk kapan waktunya harus dilakukan ruwatan?
Ternyata harus anak itu sendiri yang menentukan dan akan diiringi permintaan yang mereka inginkan apapun itu. Biasanya para orang tua yang anak mereka berambut gimbal akan selalu menanyakan ke si anak tersebut di pagi hari ketika bangun tidur. Dan pertanyaan tersebut berbunyi, "Gimbalnya minta apa?" Setelah anak tersebut menjawab keinginannya dan berulang-ulang, ternyata permintaannya sama, berarti rambut tersebut sudah bisa diruat dan dilarung. Keunikan yang belum bisa diungkap hingga sekarang. Hampir dan bahkan semua anak yang berambut gimbal, ketika rambut tersebut dipotong dan tidak melalui prosesi ruwatan dan permintaan si anak tidak dipenuhi, rambut tersebut akan muncul kembali. Dan sebaliknya, ketika sudah melalui ruwatan, rambutnya dipotong dan dilarung, beserta permintaan anak dipenuhi, ternyata rambut mereka tumbuh normal seperti rambut biasa. Dan penelitian secara ilmiah atau medis pun belum menemukan penyebab secara pasti kenapa rambut mereka bisa gimbal. Ruwatan dan prosesi pelarungan. Dengan adanya anak-anak yang berambut gimbal di Dieng, akhirnya Pemda setempat dan beberapa elemen masyarakat membuat acara ruwatan yang dinamakan Dieng Culture Festival atau acara massal. Dan juga ada yang melakukan acara ruwatan sendiri di rumah mereka masing-masing. Dan acara tersebut sekarang menjadi event tahunan di wisata Dieng yang cukup megah dan banyak sekali wisatawan yang menyaksikan langsung prosesi ruwatan. Mengulas tentang wisata Dieng tiada hentinya. Di Dieng merupakan sebuah tempat yang elok bagi pendatang, menantang bagi peneliti, dan tempat yang jarang bisa dijumpai dari keindahan alam, misterius, dan kultural. Wisata Dieng bisa menjadi sebuah tempat yang bisa menjadi tujuan Anda selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.